Kembali ke sini, mohon maaf atas kekurangan-kekurangan kami, dan saya doakan semoga teman-teman wartawan selalu diberikan kesehatan karena kerjanya kan semua di lapangan ya, diberikan umur yang panjang, sehat semuanya, dan diberikan semangat tentunya ya. Baik, dibuka dulu oleh Bu Yasmin. Assalamualaikum. Terima kasih teman-teman udah datang ke sini dengan begitu antusiasnya. Agenda kita hari ini seperti yang teman-teman lihat, ada ramai ya di sini ya. Ada berarti ada satu di belakang saya, ada 4 orang security, ada karyawan Ibu Cintami, ada anaknya Ibu Cintami, Alif dan Ibu Cintami serta saya. Beliau-beliau ini adalah yang terlibat saat kejadian yang dibilangnya penganiayaan. Nah, oleh karena itu, kami mendengar berita yang beredar itu tidak sesuai dengan faktanya. Makanya setelah mendengar semua berita yang tayang, hari ini kami bermaksud meluruskan kejadian tersebut. Nah, yang pasti pertama saya mau membantah beberapa poin di sini. Yang paling penting itu yang pertama kali dikatakan oleh Dea beserta kuasa hukumnya bahwa Dea ini adalah karyawan atau pegawai di rumah Ibu Cintami yang bekerja sebagai admin. Di sini kalau kita mau bilang karyawan, secara hukum karyawan itu dibuktikan hanya dengan adanya kontrak kerja. Nah, kami tidak pernah membuat kontrak kerja dengan Dea, sehingga Dea bukan karyawan dari Ibu Cintami. Kenapa ini perlu saya jelaskan? Karena berita yang beredar itu tulisannya anak Cintami Atmanegara menyiksa karyawannya sendiri. Itu kejam banget. Karyawan butiknya. Jadi harus diluruskan seperti itu. Kalau memang Dea merasa bahwa dia sebagai karyawan, tolong tunjukkan bukti kontrak kerjanya sebagai karyawan kepada kami atau kepada teman-teman wartawan. Seperti itu. Kemudian Dea ini juga menyatakan bahwa dia diusir. Di sini sejak awal Dea diterima oleh Ibu Cintami sudah dijelaskan bahwa Dea hanya tinggal sementara di saat penjahit Ibu Cintami sedang tidak bekerja karena lagi pandemik, jadi pulang kampung waktu itu kita stop semua kegiatan. Nah, Dea bisa menempati kamarnya. Kemudian saat penjahit Ibu Cintami akan kembali masuk bekerja karena sudah new normal, Ibu Cintami menyampaikan kepada Dea untuk mencari tempat tinggal, mungkin ke keluarganya, kerabatnya, sahabatnya, atau menghubungi ibu kandungnya, seperti itu. Bukan mengusir. Tanggal 30 itu yang dinyatakan oleh Ibu Cintami kepada Deani, ya. Jadi tidak ada kata diusir. Ini sudah kesepakatan di awal. Kalau karyawan penjahitnya datang, Dea harus cari tempat tinggal lain. Nah, pasti nih yang pengen teman-teman tanyain sudah tahu nih. BAP kemarin Ibu Cintami nggak datang. Katanya Ibu Cintami mangkir. Nah, gini loh, kalau mangkir itu kan mangkir itu artinya tidak datang tanpa pemberitahuan ya. Seperti mengelak gitu kan ya. Tapi memang betul Ibu Cintami tidak datang. Ibu Cintami tidak datang dikarenakan pada tanggal 15 September Ibu Cintami itu melakukan operasi gusi. Kenapa gusinya dioperasi? Karena gusinya turun ke bawah dan posisinya sangat tidak nyaman dan sakit. Jadi memang harus dioperasi. Jadi pada tanggal 16 September saya berkirim surat ke Polres Jakarta Selatan yang mana saya meminta penjadwalan ulang untuk pemeriksaan Ibu Cintami. Ini surat saya, ini ada tanda terimanya ya. Surat saya jadikan tanda terima. Di sini sudah diterima pada tanggal 16 September. Ini diterima kurang lebih sore ya, habis asar. Kenapa sore? Jadi malamnya itu tanggal 15 Ibu Cintami masih bilang sama saya, kita usahain datang. Oke. Terus tiba-tiba tengah malam telepon saya, kayaknya nggak kuat deh datang, sakit banget, sakitnya sampai ke kepala, nggak mungkin bisa ngomong deh besok. Di HP itu kan pemeriksaan kita ngomong ya, harus menerangkan. Jadi aku bilang oke, nggak apa-apa, saya akan berkirim surat. Jadi
paginya itu tanggal 16 saya mempersiapkan surat untuk saya kirim, dan habis asar surat itu saya kirim. Ini sudah diterima. Kemudian saya mau menunjukkan bahwa operasi gusi itu benar adanya. Ini adalah surat keterangan dokter di mana Ibu Cintami Atmanegara melakukan operasi gusi. Ya, di sini surat keterangannya, dokter juga minta Ibu Cintami untuk istirahat minimal 2 hari dari tanggal 16 sampai tanggal 17. Surat asli keterangan dokter ini saya lampirkan dalam surat saya kepada Polres Jakarta Selatan. Seperti itu. Nah, mungkin saya harus tunjukin juga ya surat kuasa saya. Saya nggak mau bilang bahwa ini klien saya, tapi saya tidak pernah menunjukkan surat kuasa. Oke, ini surat kuasa saya yang diberikan oleh Ibu Cintami Atmanegara sehubungan dengan mewakili atau mendampingi Ibu Cintami dalam perkara penganiayaan yang dilaporkan ini. Ini ada tanda tangan Ibu Cintami ya di sini. Oke, jangan lama-lama. Seperti itu. Nah, berita terbarunya adalah yang saya mau sampaikan hari ini. Pagi tadi saya baru saja membuat laporan dugaan pengerusakan yang diduga dilakukan oleh Deani Ivanda. Diduga dilakukan ya. Kenapa kalau ditanya kok baru lapornya sekarang? Jujur aja, waktu kejadian tanggal 31, tanggal 1 Agustus tuh Bu Cintami telepon saya, Yasmin datang dong ke sini mau cerita. Oke, saya datang, diceritain kejadiannya. Pada hari itu saya udah bilang, kita laporin polisi aja. Bu Cintami bilang gini, ngapain laporin polisi? Loh harus dong, ini kan pengerusakan. Dia itu kan nggak punya duit. Kalau dia mau ganti, dari mana duitnya? Terus kalau dia nggak bisa ganti di penjara gitu? Enggak lah, kasihan, nggak tega, ngapain kita penjarain orang? Oke. Bahkan setelah adanya laporan yang dilayangkan oleh Deani itu, Ibu Cintami Atmanegara masih saja menolak. Sehingga saya baru bisa meyakinkan beliau kurang lebih kemarin. Jadi pagi ini saya baru bikin laporannya. Ini laporannya. Polres Selatan juga? Iya, Polres Selatan. Ke kiri banyak. Oke, cukup ya. Nah, dari saya seputaran yang berhubungan dengan hukum seperti itu. Satu lagi saya mau tekanin di sini bahwa sebagai warga negara yang baik, kami akan mengikuti prosedur hukum. Karena sudah adanya laporan terhadap klien saya, maka klien saya akan mengikuti prosedur hukum. Nah, di sini saya benar-benar mau tekanin bahwa kami sebagai yang terlapor, kami juga ingin menjalani pemeriksaan ini serinci-rincinya sampai bisa terbukti atau terpenuhi atau tidak unsur penganiayaannya ini. Gitu. Kan belum tentu ya, ada visum. Dibilangnya kan teman-teman pada bilang kan ada visum, berarti ada dong penganiayaan. Nah, harus saya jelaskan nih, alat bukti itu ada 2. Satu alat bukti surat, satu alat bukti saksi. Visum ini masuk dalam alat bukti surat, begitu. Nah, untuk membuktikan dengan adanya visum ada tidaknya penganiayaan ini, ada proses yang panjang yang harus dilewati. Kami di sini benar-benar ingin menjalani proses ini sampai kami tahu apakah benar adanya penganiayaan tersebut terbukti atau tidak, seperti itu. Nah, kalau ternyata tidak terbukti, maka kami akan melaporkan balik dengan dugaan pencemaran nama baik melalui media elektronik. Nanti teman-teman bisa lihat deh sendiri ya, nggak usah tadi saya pasti udah tahu kan pasalnya apa, ancaman hukumannya berapa lama gitu kan. Nanti biar teman-teman sendiri aja deh yang menerjemahkan itu. Saya nggak mau ngomong terlalu jauh karena kita banyak orang di sini. Jadi sekarang boleh Ibu Cintami yang ngomong. Ya, oke. Jadi teman-teman, jadi Dea itu dia bukan karyawan saya. Saya memberikan Dea itu pekerjaan karena melihat seorang wanita yang pergi malam pulang pagi. Dan dia juga waktu itu sempat mengalami demam karena demam dan batuk.
Waktu demam dan batuk, saya udah kasih obat. Bisa tanya sama Eka bagaimana saya merawat sendiri itu Dea. Saya langsung kasih obat ke tangannya. Minuman-minuman vitamin harus dihabiskan di depan saya karena kan lagi virus ya, saya juga deg-degan. Karena saya melihat dia begitu terus hidupnya, jadi saya berinisiatif untuk membimbingnya supaya menjadi wanita yang normal lah. Gak usah ikut-ikut anak laki lah, pergi-pergi malam pulang pagi. Jadi saya terpikirkan menasehati. Saya panggil satu hari dengan susah payah itu juga ya. Selalu kalau dipanggil ngelak. Sekitar 2 jam lah kira-kira bolak-balik Eka manggil. Akhirnya saya berhasil mengajaknya untuk ngobrol-ngobrol santai. Saya kasih masukan banyak sekali. Menjadi seorang wanita itu harus bagaimana, sebaiknya begini. Belajarlah yang banyak dari saya. Saya ingin membimbing karena saya lihat ibunya kok nggak ada di sisinya ya, nggak ada. Dia kelihatannya hidup sendiri, walaupun dia bilang ibunya itu tinggal di Bali, dititipkan oleh ke sahabatnya ibunya. Jadi saya juga ingat kalau dia keluar malam begitu terus kan pasti kan staminanya akan turun. Jadi saya bilang belajar banyak dari tante bla bla bla, saya nasehatin. Saya bilang kita nih bicara sesama perempuan, sesama wanita. Nanti satu hari menikah, punya anak. Jadi harus belajarnya tuh dari sekarang. Dia kan umurnya udah 28 tahun ya. Ada kemungkinan mungkin menikah. Saya sampai sejauh itu mikirnya. Jadi saya bilang merawat suami nanti, belajar masak lah dia di sini, belajar bikin kue, belajar menjahit yang basic aja, pasang kancing, ngesum dan sebagainya. Ayo dia semangat. Bangunnya agak pagi karena dia itu kan emang nggak sholat subuh ya karena non muslim ya. Jadi saya bilang belajar bangun jam 7 lah paling enggak, jam 7 pagi setelah sarapan, mandi sarapan kan juga kelihatannya jarang mandi ya ini anak ya, takut air atau bagaimana. Jadi saya kasih jalan membimbing. Nah di saat itu sudah 1 bulan yang lalu, 1 bulan sebelum dia laporan, dia bikin preskon ya, bahkan beberapa minggu sebelum jadi admin ya, berapa minggu sebelum jadi admin. Nah setelah itu dia sempat bertanya, berarti kan itu sudah lama. Dia sempat bertanya, oh jadi anak perempuan harus bangun pagi, anak laki-laki boleh bangun siang. Itu ditanyakan 1 bulan sebelum dia keluar ke sini, keluar dari rumah saya. Tapi nggak apa-apa ya, wajar aja dia mau tanya. Jadi saya arahkan lagi, saya bilang gini, jangan ikut-ikut anak laki deh. Anak laki biarin aja pada mau pulang pagi, mau pulang jam berapa. Kita ini kan anak perempuan. Anak perempuan itu gimana ya, apalagi sekarang lagi begini tuh kejahatan meningkat. Saya bilang, udah deh jangan. Kan ada pepatah juga yang mengatakan rezeki itu datangnya di pagi hari deh. Jadi saya ngobrolnya tuh kayak santai, benar-benar santai, nggak ada marah, nggak. Saya pikir saya nggak perlu marah ya, bukan anak saya, ngapain saya marah. Terus udah gitu, nah itu pun selama saya ajak ngobrol lumayan cukup lama sih saya ngobrol sama dia, hampir 1 jam ya. Saya tanya orang tuanya di mana, terus saya juga bilang maaf nih kalau boleh tahu dulu punya rumah apa enggak, karena kan dia dari kos-kosan ya, dari kos-kosan gitu, sampai nggak bisa bayar kos-kosan. Terus akhirnya dia ya kalau gitu deh seperti biasa, kalau nggak ditanya nggak jawab. Jadi ini anak kalau nggak ditanya nggak jawab gitu. Saya tanya aja ini, nanya itu segala macam. Tapi memang kelihatannya tuh kayaknya risih gitu ya dia itu, karena dari posisi berhadapan sama saya tuh lama-lama miring gitu. Kok jadi miring duduknya? Lu akhirnya dibenerin lagi duduknya. Terus akhirnya saya ngobrol lagi. Dia sebenarnya ya
kalau kita begini, gimana lah sesama wanita kasih masukan menjadi seorang wanita tuh, ngebimbing dia lah gitu. Miring lagi, kayaknya mungkin dia gini, apaan sih lu ngobrol panjang lebar, pengang kali kupingnya gitu ya, apa dia nggak mungkin ya udah akhirnya saya akhiri gitu. Nah, terakhir saya ngobrol sama dia, saya bilang gini, ya kita nyari duit yuk, mau nggak nyari duit? Ini yang mengenai karyawan ya, karena dia bilang karyawan. Dia udah berapa lama waktu itu ngomong? Oh, dia udah 2 bulan di sini. Dia itu sebetulnya tinggal di sini itu bukan 2 bulan, teman-teman. Bukan 2 bulan. Dia sendiri yang bilang dia masuk April. Coba dihitung. April, Mei, Juni, akhir Juli. Pas Idul Adha tanggal 31 Juli. Dia keluar dari sini. Berarti kan dia tinggal di sini 4 bulan, bukan 2 bulan. Anggaplah pertengahan April, 3,5 bulan. Jadi saya itu panggil dia itu setelah dia 1,5 bulan, karena saya lihat dia hidupnya begitu ya. Jadi setelah 1,5 bulan baru saya ajak bicara. Nah, waktu kejadian di atas itu sama sekali saya udah nggak ngomong. Itu juga bangun pagi itu juga ngomongnya tuh hanya sepintas gitu. Waktu di atas itu, waktu kejadian di ruang tamu Alif, itu saya menyampaikan sesuatu yang karena dia bolak-balik bilang mau jual ginjal. Saya mau jual ginjal di mana tante? Nah itu. Jadi saya terfikirkan, ini saya ulang lagi ya, karena saya terfikirkan, aduh anak-anak mungkin beranggapan kalau orang tua itu ingin dikasih uang, mungkin pengharapan orang tua itu uang gitu. Alif juga harus tahu. Jadi saya sekarang waktu itu tuh ngomong juga untuk Alif juga, untuk Alif, untuk Dea, dan ada temannya Dea satu lagi yang namanya Hugo itu. Jadi saya sambil berdiri sebentar saya ngomong, niat saya tuh hanya ingin menyampaikan itu. Anak-anak, tante mau ngomong sebentar ya Alif ya, boleh ya, sebentar aja. Cuman mau nyampein bahwa nih anak-anak harus tahu bahwa yang diharapkan oleh orang tua itu bukan seutuhnya uang. 90% orang tua itu membesarkan anak dengan ikhlas. Yang bikin orang tua itu umurnya panjang, nggak jantungan, hatinya nyaman dan sebagainya itu adalah kalau kalian azan. Kita stop dulu azan. Oke. Ngelurusin tangan. Jadi yang saya sampaikan itu kepada anak-anak, jadi berperilakulah yang baik, ibadahlah yang baik, bikin orang tua itu nyaman, jangan memberi masalah kepada orang tua, hiduplah yang sewajarnya itu. Nah, jadi kalau ada anak yang sudah bisa memberikan uang, bekerja dan bisa memberikan uang kepada orang tua, tentunya orang tua happy, bahagia dan bersyukur. Tapi kalaupun belum, orang tua itu 90% nggak akan menuntut itu. Mereka akan ikhlas dan orang tua itu pasti akan mencari rezekinya sendiri kalau anak memang belum kasih. Udah, saya cuman mau ngomong itu. Begitu saya, udah dulu, begitu saya balik dia gini, tante, saya mau tanya dong. Kalau anak perempuan harus bangun pagi, anak laki-laki boleh bangun siang. Saya kaget, itu kan nasihat-nasihat yang secara santai sebulan yang lalu. Oh, berarti problem banget ya bangun pagi itu rupanya gitu. Saya bilang, dia masalah bangun pagi nih, saya bilang, gini ya, sebenarnya kan bangun pagi itu kan bagus ya sebenarnya, karena rezeki itu juga datangnya di pagi hari, saya bilang. Dan dulu juga kalau nggak salah Dea kan cerita kalau pernah kerja di hotel sebagai PR. Bukannya sebagai PR itu public relation itu harus bangun pagi, ya kan? Ya setiap pagi itu saya membangunkan, kalau enggak mbaknya. Jadi dia nggak pernah jam 8 pagi itu udah standby di laptop, nggak pernah kejadian. Jam 9 masih belum bangun juga, setengah 10, jam 10 masih belum bangun juga. Saya Dea ayo bangun Dea, customer Dea. Karena karyawan saya Eka ini dia menghandle yogurt juga, dia packingin yogurt juga.
Jadi harus ada 2 memang admin itu, untuk yogurt dan untuk fashion saya Cintami Official. Dia akhirnya dengan tergopoh-gopoh jam 9 akhirnya duduk berharap dia lebih pagi gitu di situ. Kita setengah mati setiap hari bangunin. Dia bangun, akhirnya dia dengan muka ngantuknya, saya bilang aduh kenapa sih kok belum bangun. Ternyata belum bangun itu karena malamnya tetap dia jalan. Bangun jam 5 pagi, ya mana bisa lah ya kalau bangun jam 5 pagi tuh jam 7 udah standby. Iya, tidur jam 5 pagi, baru pulang jam 5 pagi, standby jam 7 pagi udah harus bangun dan ya. Jadi dengan muka ngantuknya gitu ya, tante gitu, aduh ya please tolong. Ini bilang menjadi karyawannya itu setiap hari. Benar teman-teman, setiap hari dia bilang setiap hari dari jam 8 pagi sampai jam 10 malam. Nih, saya menawarkan dia itu pertama kali tanggal 5 Juli. 5 Juli itu hari Minggu. Live IG saya startnya jam 2 siang. Nah, dia baru berada di situ di atas itu jam 12 kalau nggak jam 1. Sementara Eka udah dari pagi. Udah nyetim bajunya, udah segala macam. Oke lah, kalau dia nggak mau mengerjakan itu nggak apa-apa. Karena memang anaknya juga nggak ada inisiatif ya, harus kita suruh-suruh gitu, baru nggak ada inisiatif. Dia jadi hanya 4 hari. Selama dia diseret ya, dia bilang mohon ditanyakan kepada bapak-bapak yang ada di belakang saya diseret atau bukan. Saya mengeluarkan kata-kata apa? Syukurin lo. Syukurin lo. Apa tuh? Dia bilang apa sih? Syukurin lo. Rasain lo. Biar tahu rasa gitu kalau nggak salah. Saya mana pernah nyukur-nyukur, ini bukan saya banget. Bukan saya banget kalau saya nyukur-nyukurin orang ya. Ngomong lu aja saya sama karyawan saya nggak pernah. Sama teman-temannya Alif nggak pernah. Sama Alif pun saya nggak pernah ngomong lu, gue nggak pernah. Dan saya rasa itu nggak pantas. Saya sebagai orang tua harus memberikan contoh. Ke semua teman-temannya Alif saya panggil namanya. Kalaupun saya lupa, kamu siapa ya namanya? Kamu, kamu, ntar pintu jangan lupa dikunci. Nggak pernah saya bilang lu gue, kecuali dengan teman. Lu kemana aja sih, gue kangen deh, lu main dong ke rumah gue. Oh kita jadi nggak bisa ketemuan, terus lu ngapain? Itu hanya sekedar di teman-teman. Tapi saya langsung ini, astagfirullahaladzim. Saya tuh di sini tuh tersayat-sayat saya. Tersayatnya tuh begini, anaknya siapa ya ini? Ibunya mana ya? Kok bisa ya anak yang udah tinggal di rumah saya 3,5 bulan berkata seperti itu? Saya sedih bukan apa, pasti sedih ingat ibunya ya. Mau bantah dari awal pertama pas dia tanggal 31 datang ke sini, dia kan langsung naik ke ruang tamunya Mas Ali. Ya. Terus dia bilang kan dia mau pamit. Ya kan seharusnya kalau pamit itu langsung aja untuk packing barang-barang dia, setelah selesai baru pamit ke yang punya rumah. Nyatanya ini dia enggak, malah dia naik ke atas ketemu Alif, tapi saya tidak tahu di atas itu dia ngobrolin apa. Setelah beberapa saat Ibu Cintami manggil saya untuk manggil security. Katanya, Eka tolong panggil security, di atas ada yang ngamuk-ngamuk pecah-pecahin barang. Oke, saya panggil security-nya datang dan saya nggak ikut ke atas. Nah setelah beberapa saat saya punya inisiatif, aku mau beresin kamarnya aja, packing barangnya. Nah saya langsung naik ke atas, maksud mau meminta kunci kepada Dea ini. Lalu saya bilang, Kak Dea, kunci kamar di mana? Nggak tahu, dia bilang gitu kan. Kan kemarin Kak Dea ambil. Nggak tahu, dia bilang gitu. Dia sambil tolak pinggang dalam ngobrol sama saya, sambil berat pinggang. Gimana nggak tahu, dia bilang gitu. Oh ya udah, akhirnya aku turun. Dan setelah turun, setelah beberapa saat saya ngobrol sama temennya sama Mas Hugo. Mas Hugo, ada tasnya dia nggak di dalam mobil? Oh saya nggak tahu, dia bilang gitu kan. Akhirnya setelah beberapa saat dia keluarin tas dari mobil. Hugo ini. Hugo itu. Ini Mbak, oh ya udah saya ambil tuh, saya cek di dalam tasnya ternyata ada itu kunci kamar. Kalau kita punya kunci kamar kan kita nggak nyari kunci ya. Iya. Terus akhirnya saya ambil itu kunci kamar, saya masuk ke dalam kamar. Saat itu kamar keadaan sih nyala lampunya, terus kipas angin juga nyala.
dan dalam keadaan berantakan banget. Di situ ada 2 lemari yang dia bawa dari kos-kosan sebelumnya. Di atas lemari itu dia ada gulungan spray, terus ada, mohon maaf, celana dalam dia atau itu bersih atau dalamnya adanya? di atas lemari, di atas lemari di gulungan itu, di Berserakan gulungan gitu spray, maksudnya? iya berserakan, pokoknya berantakan banget. Terus di situ ada koper, ada tas-tas dia, Emang pokoknya berantakan banget, pokoknya berantakan banget. Dan ada yang dilempar, padahal kita tidak sama sekali ngelempar satupun barang dia. Saya sama Mbak Nung dan beserta Mas Alif cuma bantuin sebentar. Kita tuh ngebopong satu persatu barang dia ke depan pagar ini karena kita dikumpulin dulu sebelum Siapa yang dikeluarin. packingin barangnya dia? Saya sama Mbak Nung. Packingin terus dibawa Packingin keluar? terus dibawa keluar satu persatu, sama lemari itu saya bopong satu persatu keluar Keluar tuh kemana sih? ke depan gerbang situ, masih di dalam sih, dalam Masih di keadaan dalam kunci. posisinya, ya, karena kan dikunci, karena kan dia bolak-balik mau masuk terus, jadi dikunci bolak-balik, pokoknya dia akhirnya. mau masuk dan akhirnya ditahan si pintu ini tuh sama dijagain sama security dan dalam keadaan digembok. Posisi dia berarti udah di luar ya? Udah waktu di itu? luar. Setelah semuanya full di depan situ barang-barang dia, saya masukinnya tuh secara estafet ke dalam mobil temannya, dibantuin sama Pak Security. Jadi Eka yang masukin Masuk estafet itu security yang masukin ke dalam mobil, Tapi Eka dari yang dalam masukin ke estafet, security? iya, tidak ada sama satu barang security pun yang cuma dibuka dilempar. sedikit pintunya Iya. karena menjaga dia bolak-balik takutnya mau dia masuk. lagi. Iya. Karena dia tuh ngotot mau masuk lagi gitu. Ya, terus dia bilang spray yang dia lakban. Padahal saya jelas banget, saya yang pertama masuk ke dalam kamar dia itu gordengnya yang dilakban, semua sisinya tuh lakban yang coklat yang benar-benar nempel ke dinding, itu benar-benar dia lakban, tidak ada celah satupun. Jadi yang dia bilang dia pakai spray itu enggak, itu bohong. Karena spray itu dia ganti sebelum dia pergi dari rumah ini. Jadi udah dalam keadaan si gordeng itu pakai gordeng yang punya Ibu Cintami, bukan pakai spray. Jadi pakai spray itu karena awalnya dia disuruh cuci hordeng sama Bu Enggak, Cintami. jadi gini dia setelah tinggal 1,5 bulan di sini, Ada saya kepikiran, saya nanya sama Eka sama Mbak Nung, Mbak itu Mbak Dea suka bersihin kamarnya nggak sih, itu nyapu, ngepel. Kata Mbaknya nggak pernah. Ya saya kaget, 1,5 bulan nggak ada ngepel, nggak ada nyapu kamar. Masa sih, saya bilang gitu, iya nggak pernah disapu, nggak pernah dipel, orang dikunci terus, katanya gitu. Nah setelah itu, ya masa sih. Tuh. Soal tudingan itu kan dari tadi poinnya belum ketemu nih, hampir setengah jam lewat 35 menit saya hitung belum ketemu poin atas dugaan penganiayaan. Mungkin Alif sendiri bisa apakah membantah atau membenarkan tudingan penganiayaan yang disebut Di kamar oleh itu. saudara. Iya, kalau saya jelas membantah sih ya. Boleh ke kamera? Ke depan aja, ke depan aja. Ke depan aja. Ngomong ke depan. Ya kalau saya jelas membantah karena emang di hari kejadian itu semua ya yang dikatakan oleh Diani banyak yang tidak sesuai, itu pasti. Di hari itu saya sedang kebetulan mau jenguk bapak saya. Ketika lagi saya mau jenguk, Diani sama Hugo datang. Nggak lama kemudian ibu saya datang. Nah, saya mendengarkan lah di situ. Ya mungkin kan mau ngasih nasihat baik ya sebelum berpisah gitu ya. Dari situ respon dari Dianinya juga kebanyakan lebih ngelawan sih ya, lebih membantah gitu, kayak tidak terima. Sehingga mungkin ibu saya juga udah capek ya ngadepinnya. Ya mama cuma mau nyampein itu aja satu, Mm-mm. tapi terus dia langsung ini. Betul. Jadi maksud tante saya nggak benar gitu sampai gitu. Ya sampai mungkin Jadi- bawa-bawa mau jual ginjal di mana kayak seperti itu, menurut saya sih tidak wajar, tidak pantas ya. Ketika ibu saya turun, tiba-tiba kebetulan emang ada gelas jar gitu di meja saya ya, Bukan vas bunga ya. bukan vas Meja ruang bunga. tamu ya, meja ruang tamu, Iya. meja ruang tamu. Saya nggak ya. punya vas bunga, mungkin ada di ruang meja makan vas bunga. Itu dipukul sehingga juga Diginiin. dipukul sehingga juga kena Kakinya Hugo. kakinya si Hugo juga. Belingnya kena kaki Hugo. Serpihan belingnya kena kakinya Hugo. Lalu ya saya kasih tahu kenapa harus dipecahin, kenapa mecahin barang saya. Tapi saya nggak terlalu ngegubrisin, jadi saya langsung ambil sapu, saya nyapu di situ, saya diem
karena mungkin kondisinya lagi emosional banget dianya, jadi saya diem, udah saya sapu. Nggak lama bapak-bapak security datang. Dia lempar remote AC dulu kan? Kalau itu saya nggak lihat. Oke. Tapi Saya nggak Hugo lihat dia lempar AC remote AC. Ketika bapak-bapak ini datang, ya saya masih terus nyapu, tiba-tiba kayak dia nyariin ibu saya gitu. Nyokap lu mana gitu. Ya kan udah. Ngomongnya gitu yang benar, Contohin gimana ngomongnya cara dia nyontohin ngomong? yang Oh, gitu. ngomongnya. Acting, Ya gitu gaya- ya. gaya dia gimana ngomongnya? Ngomong kan, Iya. nyontohin yang benar dong. Ya nyokap lu mana segala macem gitu kan. Saya bilang ya kan ke bawah, kan udah turun ke bawah. Mana apa saya bilang ya, kamu pikir dong pakai otak, kalau misalkan ibu saya tuh males sama kamu, udah digituin sama kamu gitu kan. Otak saya mana saya bilang ya otak kamu didengkul kali mungkin ya, saya bilang. Udah saya nyapu segala macem, tapi saya bilang Dek tolong packingin barang, tolong turun baik-baik, ditarik juga dipegang juga sama Pak Security, kamu ayo turun gitu. Nggak mau, siapa kamu gitu, saya nggak mau pergi gitu. Saya bilang kenapa jadi drama banget ya gitu, yang harusnya baik-baik aja gitu kan. Udah saya bilang Dek saya hitung ya sampai 3, kalau kamu nggak turun terpaksa kita harus mengangkat gitu. Saya hitung 1, 2, 3 tapi kayak masih menantang dengan dagunya naik ke atas 3 cm gitu ya. Kalau gua nggak mau pergi, lu mau apa gitu? Ya gitu kayak nantang gitu. Kalau saya nggak mau pergi mau apa? Saya bilang wah ini agak ya terganggu ya kayaknya ini orang. Udah gitu udah saya angkat, kebetulan saya ngangkat itu di paha. Saya angkat di paha pelan-pelan, tapi ketika saya angkat kena benturan Berontak, dari ya. sikut. Saya ke sikut, kena sini, terlepas lah. Nah kebetulan tuh deket tangga banget, jadi dia kayak Tapi- mau kepleset ke tangga. Tapi bukan jatuh ngegelinding seperti yang dia Enggak. bilang ya, enggak. Nggak ada. Terus udah gitu dia balik ke saya karena saya refleks masih kesakitan, kedorong sama saya. Tapi ada salah satu bapak security yang deket saya emang megangin gitu. Terus saya turun, Megangin siapa? Megangin dia. Kan? megangin Diani. Berarti dia nggak jatuh ya waktu kedorong jatuh. gitu ya. Udah dia turun ke deket tangga. Nah ibu saya juga bilang udah turun pergi. Ya saya kan di tangga karena terus tuh, panik. dia ayo cepet. Dia kan ngamuk-ngamuk tuh, keluarin kata-kata yang nggak baik lah gitu, yang nggak senonoh. Jadi saya cuman Dea cepet Dea, kamu keluar dari rumah tante Dea. Dia bilang, Tendang dipukul-pukul. ya saya kaget kan, saya bilang itu juga ada mobil baru. Saya turun ke bawah, bener emang lagi udah habis dilempar ternyata ya itu pakai bangku ya. Cuma saya nggak lihat kejadiannya itu dia lemparnya seperti apa gitu. Nah saya mencoba menjauhkan si Diani ini dari mobilnya. Saya jauhin, kebetulan ada satpam juga Dan sebelumnya nahan. kan kamu keluar, dia lagi mukul-mukul mobil kamu, terus kamu keluar, kamu bilang rusakin aja deh ya, nggak apa-apa, terserah Aku gitu. ngomong dulu bentar. Ya udah, jadinya saya pisahin udah segala macem. Dia pun tetap menyerang saya juga, tidak mau. Akhirnya saya bilang, Dek kamu pergi udah sama Yugo segala macem. Udah, kebetulan ibu saya lagi di balkon, Alif masuk gitu. Ya karena saya takutnya kelepasan, saya cabut aja gitu kan. Saya masuk, Mbak Nunung lagi pintu dikunci, ya kan, dikunci, digembok. Ya udah packingin barangnya. Ya udah saya packingin barangnya bertiga saya ya kan. Ini saya packingin, saya taruh depan pintu. Cuma tidak ada tuh, saya ngelempar, ngebuang segala macam karena saya tidak tahu, mungkin ada yang fragile atau bisa pecah barangnya, atau handphone atau apa gitu kan. Udah saya nggak lama udah saya taruh. Beberapa kali saya taruh, si dia teriak-teriak depan pintu, itu mobil lo gue hancurin. Ya udah terserah, kalau mau dihancurin kan di asuransi, ya bilang. Saya masuk lagi ke dalam, saya keluarin lagi, pagar lagi dikoyak-koyak, terus udah gitu paralon dikoyak-koyak. Ya cuman kan mungkin karena nggak kuat, ya saya pikir ya udahlah ya gitu. Saya naik lagi ke atas, udah gitu, saya nggak ngeliat dia lagi abis itu. Dan saya juga tidak tahu kenapa itu mukanya bisa merah gitu, karena nggak mungkin posisi saya di dalam gitu, nggak mungkin saya di depan dia juga kan dikunci pintunya. Jadi berarti nggak pernah menyolek sama sekali. Kalau
Kalau nyolek maksudnya nyolek apa nih? Maksudnya nyolek kan dia kan bilang kan dianiaya gitu. Enggak. Tapi nggak pernah nyolek. Enggak pernah. Karena lucu juga gitu ya, maksudnya buat apa saya bantu orang tuh saya aniaya gitu kan, tidak make sense gitu. Tapi apa sih yang menyebabkan dia sampai emosi banget, sampai segitunya emosi sampai merusak barang-barang? Pasti kan ada sebab, ada akibat. Emang pada dasarnya sih dari sekitar mungkin sebulan lebih ditinggal, saya lihat emang sifatnya emang agak temperamen ya. Cuman lebih kayak kalau ada masalah dia tidak mau hadapin, dihindarin gitu, dicabut. Beberapa kali kita sepedaan bareng juga, kalau lagi moodnya jelek hampir mau ketabrak mobil, saya udah bilang ambil jalur kiri, dia ambil jalur tengah gitu. Jadi kayak ya karena saya juga bukan orang tuanya, nggak perlu saya kasih tahu terus kan gitu ya, itu kan harus tahu sendiri ya. Saya ingat ini, saya soal trauma ditanyain begini ya kan. Sudah begitu si ibu cinta Billy teriak minta tolong ya kan. Saya bilang ada apa ya kan, ke atas katanya ada orang ngamuk ya, saya ke atas ada Mas Alif lagi. Tapi saya bilangin, Dek kamu jangan rusak, saya bilang begitu, ini rumah orang, apalagi kamu sampai menjerit-jerit begini kan, teriakan, saya bilang begitu ya kan. Udah kamu turun aja, saya malah digentak, bapak siapa katanya ya kan. Saya balikin, saya security wilayah, berarti saya ada hak dong, saya bilang kan ini warga saya bilang begitu kan. Dia tetap aja masih ngelak begitu kan. Akhirnya Mas Alif angkat kan begitu tuh, begitu diangkat dia tetap nggak mau tuh, berontak-berontak kan tuh tetap. Nah, kena sikut ke Mas Alif tuh, dia kaget, dia refleks gitu kan. Saya pegangin dan berdua teman saya ini sampai di bawah, dia merebahkan badan, saya angkat berdua, satu tangan, teman saya kaki, berontak terus, berontak sama sekali, berontak suara berontak. Saya tetap saya angkat gitu kan. Diangkat bukan diseret kan? Bukan diangkat, enggak ada kata diseret, enggak ada. Saya angkat. Berdua, Diangkat di Bapak sebelah Adang, mananya? iya kan? Bapak pegang bagian apa angkat dia? Saya megang bagian tangan, Bapak Adang ini bagian Bagian kaki. kaki. Saya Bagian kaki. Terus lepas kan di depan lepas rumah di saya, di situ pintu, depan ya, lepas. lepas di balkon. Saya Masuk lagi. angkat kembali. Dia mau masuk lagi, saya tahan, kemudian saya papah berdua, Dipapah, Bapaknya gimana? dipapah tangannya satu-satu. Ini saya satu, Terus ini dia satu. menjatuhkan Nah, dirinya. dia begini Yang jadi menjatuhkan posisinya, enggak posisi tidur, dia begini. Saya tarik berdua Masih kan. meronta-meronta nggak waktu Dia mau masih dibawa? meronta. Tetap masih meronta-meronta kakinya. Sampai bawah pun dia tetap meronta-meronta.